Langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan muniran wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ahlil ilmi wat tuqa. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para kediskup, para tokoh masyarakat, bil khusus Ketua Umum Masjid Darul Ulum, yaitu Bapak Haji Wahyu beserta staf dan jajarannya. Hadirin hadirat yang semoga kita semua yang hadir senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir, Bapak Ibu, masih diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, dan yang paling penting dan paling besar yaitulah nikmat iman dan nikmat Islam. Tanpa nikmat iman dan nikmat Islam, kita semua yang hadir tidak akan mungkin sampai untuk datang ke Masjid Darul Ulum dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dalam rangka pengajian yang kali ini judulnya adalah minum minuman keras dan narkoba, serta ada sertanya judi online. Kira-kira pada setuju judul ini? Ini ditujukan kepada generasi muda, bukan generasi tua. Hadirin hadirat para bapak yang saya hormati, pada mukaddimah kajian saya baca ayat Rabbi shrah li sadri. Apa itu artinya? Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, berilah kemudahan semua urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, longgarkanlah ikatan-ikatan yang ada pada lidahku. Yafqahu qawli, sehingga mereka paham, mengerti apa yang aku sampaikan. Itulah makna ayat itu. Nah, kemudian kita semua bersyukur kepada Allah bisa sampai ke rumah Allah, Masjid Darul Ulum. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih hadisnya, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan akan suatu jalan, yaltamisu bihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ini yang hadir nih, karena hadir jalan dari rumah ke sini, sholat subuh berjamaah dan merangkap mencari ilmu, menuntut ilmu,
Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Mudah-mudahan yang hadir termasuk saya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Para bapak, para ibu, kita bersyukur kepada Allah di negara kita, Republik Indonesia, termasuk Jakarta yang penduduknya padat tetapi Islami. Pagi-pagi kita sudah dengar suara azan, subhanallah, suara Al-Quran, suara para muazzin, azan satu dengan yang lainnya, masjid ke masjid, musola ke musola, saling bersahutan. Azan subuh, azan yang khusus, ada kata as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ya Allah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir semuanya sebelum subuh sudah bangun. Mungkin jam 3, mungkin jam 2, mungkin setengah 4, mungkin juga ngepas. Cuma kalau ngepas nggak bisa sholat tahajud. Tapi kalau masih ada waktu subuh kita bisa, kalau waktu masih ada sebelum subuh kita masih bisa sholat tahajud. Ini sholat yang paling indah kalau kita laksanakan. Karena doa-doa kita dalam sholat tahajud itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat itu Allah turun ke bumi. Allah turun ke bumi bukan berarti kita naik genteng turun ke bawah. Itu Allah turun ke bumi artinya rahmatnya, kasih sayangnya. Allah menawarkan 3. Kata Allah yang pertama, man min mustakbirin, siapa yang mohon ampun ya malam ini aku ampuni. Man min taibin, barang siapa yang bertobat aku terima tobatnya. Man min sa'irin, barang siapa yang minta aku perkenankan permintaannya. Ini 3. Makanya istiqomah kalau kita sholat tahajud itu. Siapa tahu ketika kita enggak sholat tahajud, saat itu Allah lagi ngabulkan doa kita lagi tidur. Tapi saya yakin bapak-bapak ibu semuanya ini pada rajin sholat tahajud. Minta supaya keluarganya sejahtera, anak-anaknya yang dalam kuliah supaya cepat dan lulus, yang belum bekerja supaya bisa bekerja, dapat job, yang belum dapat jodoh, ya kan? Yang istrinya sudah duluan meninggal, dapat bukan jodoh lagi, berdua. Ya kalau mau nggak apa-apa. Hadirin sekalian, masjid ini adalah tempat suci. Makanya tidak boleh sembarangan kalau kita masuk masjid. Tanah yang paling mulia di dunia ini adalah masjid. Tanah yang dibangun masjid. Masjid itu ada 2. Ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Kalau masjid jami, masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Kalau masjid ghairu jami, itu musola yang tidak dilaksanakan sholat Jumat. Bahkan jaminannya kalau orang yang memakmurkan masjid, itu kata Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, yang pertama man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, orang yang percaya dengan adanya hari akhir, wa aqamas shalah, dan orang yang istiqomah mendirikan salat, wa ataz zakah, dan orang yang mengeluarkan zakat, sedekah,
dengan siapapun. Illallah, kecuali dia takut kepada Allah. Asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka yang memakmurkan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan sholat berjamaah, kegiatan-kegiataan pengajian, utamanya subuh, mereka semua ini mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di Jakarta ini masjid banyak banget. Hampir semua masjid-masjid itu melaksanakan sholat Jumat meskipun satu RT, karena kebutuhan tempat sholat Jumat begitu luar biasa. Kita bersyukur pada Allah di Indonesia ini. Namun kalau kita kembali kepada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid itu ada dua. Ada masjid yang namanya Masjid Diron. Ada masjid yang namanya masjid dibangun atas dasar takwa. Kalau Masjid Diron dibangun bukan atas dasar takwa, atas dasar ingin menyaingi masjid yang lain. Atau kalau di zaman Rasul, atas dasar ingin menyaingi masjid yang dibangun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Masjid Quba. Masjid Quba itu di Mekah atau di Madinah adanya? Di Madinah. Kalau kita umroh, haji, kita ziarah di Madinah, ada masjid yang dibangun oleh Nabi yang namanya Masjid apa? Quba. Nah, oleh karena itu yang kedua ada masjid namanya masjid yang dibangun atas dasar takwa. Saya yakin masjid ini adalah Masjid Darul Ulum karena dibangun atas dasar apa? Takwa. Atas dasar ketakwaan. Jamaahnya juga ikhlas-ikhlas. Punya duit ikhlas, nggak punya duit juga ikhlas. Pada ikhlas semuanya ini? Ikhlas. Tentang masjid itu diron, kata Al-Quran, walladzina ittakhadhu masjidan diron. Mereka yang membangun masjid namanya Masjid Diron. Wa kufran, masjid orang-orang yang mengingkari akan adanya Allah, namanya wa kufran. Wa tafriqan bainal mu'minin, masjid yang dibangun untuk memecah belah orang-orang yang beriman, memecah belah umat. Dibangun masjid untuk membelah umat, memecah umat. Apalagi kalau berbeda paham. Berbeda paham, dibangun masjid, perbedaannya dengan masjid yang lain, itu terjadi kegaduhan. Yang satu kunut, yang satu enggak kunut. Ya, sebetulnya hal itu bukan baru. Toleransi itu perlu. Jangan sampai antara masjid itu saling mengklaim dialah yang paling benar. Tidak boleh begitu. Kalau dia mengklaim yang paling benar, dia termasuk Masjid Diron yang dibangun oleh orang munafik. Ini masalah masjid. Bersaing boleh, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa berdekatan tempatnya dari Masjid Quba yang dibangun oleh Rasul, ada orang munafik membangun masjid. Sebelumnya dia bangun, dia datang pada Rasul, ya Rasul, kami mau membangun masjid. Rasul husnuzon, baik sangka, silahkan bangun masjid. Tapi nanti kami harapkan kalau masjid itu sudah jadi, supaya Rasulullah bisa datang mengunjunginya dan menjadi imam sholat. Rasul bilang insya Allah. Nah, akhirnya masjid itu dibangun. Setelah itu masjid dibangun. Ketika itu Rasulullah ikut perang Tabuk. Nah, dalam pembangunan masjid itu cepat selesai. Nah, kemudian ketika selesai masjid itu, orang-orang munafik semua kumpul di situ untuk menunggu datangnya tokoh mereka yang datang dari Syria, namanya Abu Amir.
Biar dia datang ke situ bukan semata-mata untuk mengunjungi masjid, tapi ada masalah lain, ada tujuan lain yang sangat berbahaya. Di Masjid Quba ditunggu, di Masjid Diron itu ditunggu banyak orang. Lalu datang Abu Amir. Tapi belum sampai Abu Amir ketika datang, dia bawa pasukan dari Romawi. Ternyata apa yang terjadi ditunggu-tunggu, Abu Amir tidak datang. Mengapa? Meninggal alias mati. Nah, kemudian Rasulullah SAW kembali dari perang Tabuk. Diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, la taqum bihi abada, hai Muhammad, jangan kamu datang ke masjid itu. Diinformasikan oleh Allah, jangan datang ke masjid itu, karena itu masjid Diron. Nah, oleh karena itu masjid yang memang dibangun untuk takwa itulah Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid dibangun atas dasar takwa. Min awwali yaumin ahaqqu bi. Mula pertama yang paling berhak dilaksanakan sholat di situ. Itulah masjid yang namanya Masjid Quba. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma bi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Bahwa di masjid itu banyak orang-orang yang senang kepada bersuci. Makanya kalau masuk masjid kan jangan langsung duduk, tapi sholat tahiyatul masjid. Dan masuk masjid bersih daripada dua hadas besar dan hadas kecil. Di masjid tidak boleh bicara tentang dunia, tentang bisnis. Kalau tentang politik boleh nggak bicara di masjid? Tergantung politiknya. Kalau politik ini kepentingan, boleh. Tapi kalau politik untuk akhlak, agar supaya berpolitik tapi berakhlak. Karena banyak orang yang berpolitik tapi tidak berakhlak, saling membuli, saling menjatuhkan, saling menjegal, memfitnah. Bahkan tahun yang lalu pemilihan presiden dan wakil presiden, bangsa kita terbelah. Bangsa kita apa? Terbelah. Benar-benar terbelah. Saya rasakan itu. Mudah-mudahan yang akan datang tidak terbelah. Nah, oleh karena itu bicara dunia di masjid itu nggak boleh. Saya baca dalam kitab Tanqih Qaul Hasis yang dikarang oleh seorang ulama Nusantara. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, Tanaru, daerah Banten. Beliau mengarang kitab banyak sekali. Itu gurunya ulama-ulama di Indonesia, termasuk gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man takallama dunya fil masjid," barang siapa yang berbicara tentang dunia di masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Allah hancur leburkan amal baiknya selama 40 tahun. Waduh, kira-kira rugi enggak? Kalau umur kita ada 80, ya. Katakan Pak Wahyu berarti tinggal 40 tahun. Yang 40 hancur lebur amal perbuatan kita. Kenapa? Berbicara dunia di masjid tidak boleh. Baik, hadirin sekalian yang saya hormati, sekarang ini memang kita prihatin. Kenapa? Karena moral dan akhlak bangsa kita sudah terpuruk, menghujam ke dasar-dasar bumi. Masya Allah, penegak hukumnya tidak jujur. Ya, ini bukan nyinggung, masih tahu. Boleh kan ya? Koreksi. Terutama pejabat-pejabat penegak hukum, ya Pak. Mudah-mudahan yang sekarang enggak nih benar menegakkan keadilan, bukan menegakkan siapa yang bayar.
Ini sangat bahaya sekali, luar biasa sekarang ini hadirin sekalian. Bahkan sekarang ini judi online semakin marak. Padahal dalam Al-Quran tentang judi itu jelas sekali. Pernah orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Hai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang khamr, minuman keras yang mereknya juga bermacam-macam. Ada brandy, ada whisky, ada bir, cap bintang, angker bir ya. Ada apa lagi di mana apa enggak? Ngapain kemarin ya? Karena saya kajian, terpaksa saya ngapalin. Kalau khamr itu boleh dibilang masih rendah juga, dan itu sangat dilarang. Tapi sekarang sudah narkoba. Narkobanya juga sudah sangat canggih. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Hai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang minum-minuman keras dan judi. Fihi ismun kabir, ma ismun kabir. Di dalam keduanya itu bahayanya besar. Wa manafi'u linnas, tapi manfaatnya juga ada. Al-Quran bilang bahwa khamr dan judi itu manfaatnya ada. Wa manafi'u linnas. Kemudian kata Al-Quran, wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dulu sekitar tahun berapa, ketika Pak Ali Sadikin jadi gubernur Jakarta pada waktu itu masih belum banyak pembangunan. Kemudian ketika Pak Ali Sadikin jadi gubernur, untuk mencari dana untuk membangun Jakarta, duitnya agak susah. Nah kemudian Ali Sadikin berpikir cari duit lewat judi. Cuman dulu judinya itu kupon. Saya nggak hafal nama-namanya itu. Kalau Pak Wahyu hafal ya. SD gitu Pak. Dulu itu, sehingga orang banyak yang kecanduan dengan yang namanya judi lewat kupon. Kadang-kadang kupon itu dikantongin di baju koko, ikut sholat Jumat. Pada waktu itu saya masih ingat guru saya Al-Habib Muhammad bin Akhir, beliau itu guru saya. Beliau itu vokal kalau ceramah. Saudara-saudara, dalam peringatan Maulid pada waktu itu para mubalik menyerang tentang perjudian. Jangan sampai ada, jangan sampai terjadi. Barangkali itu di antara yang hadir ini bapak-bapak ikut Maulid, di kantongnya ada kupon-kupon judi. Pada ketawa semuanya. Kalau pada waktu itu kupon, kalau sekarang HP, lebih dahsyat lagi kalau HP. Kalau judi zaman dulu kan face to face. Ada orang yang main judi pakai kartu, bersila. Makanya bersilanya orang main judi itu takut sekali. Berjam-jam terus seharian nafsu dia bersila. Banting kartu zaman dulu, sekarang udah nggak ada itu. Double 6. Ngomongnya apa itu yang banting kartu? Mampus loh. Ada yang nanya, pusat pengalaman ya? Kagak. Penelitian aja. Nah oleh karena itu mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang khamr dan judi. Memang ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar. Tapi terobosan Gubernur Jakarta pada waktu itu Ali Sadikin itu ternyata berhasil. Tetapi akhirnya beliau sadar, insaf, berhenti.
Dan beliau dekat dengan ulama. Pergi hajinya dia bersama Kiai Haji Abdul Syafi'i. Jadi jenderal yang insaf dan sadar. Ini juga banyak jenderal yang insaf dan sadar karena udah tua. Mudah-mudahan sih yang muda-muda yang pada sadar sekarang ya, jenderal-jenderal itu. Hadirin sekalian yang saya hormati, khamr di zaman Nabi, perjudian di zaman Nabi itu tidak sekaligus diberantasnya. Tidak sekaligus, bertahap. Kenapa? Khamr dan judi itu sudah jadi budaya masyarakat jahiliyah. Sehingga hampir setiap rumah menyimpan khamr. Khamr itu kan dibuat dari anggur, perasan anggur, dari korma, dari gandum. Itu yang namanya khamr. Diperas, kemudian disimpan. Kalau di Cina itu minuman keras yang namanya arak, yang umurnya tahunan itu harganya mahal. Wah, di Cina itu khamr. Dan mereka sahabat-sahabat udah Islam dan mereka masih minum khamr. Masih apa? Minum khamr. Dalam hadis ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi melihat sahabat-sahabatnya masih main judi, masih minum khamr. Karena saat itu belum dilarang oleh Islam. Kemudian Nabi lihat, Nabi perhatikan pada minum khamr, pada mabuk, pada main judi. Nah kemudian berikutnya datang waktu maghrib. Datang waktu apa? Maghrib. Akhirnya mereka sholat maghrib. Minum khamrnya habis asar. Kemudian jadi imam sahabat. Sholatnya sholat maghrib berjamaah di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini kan surat yang dibaca kalau sholat maghrib ya. La a'budu ma ta'budun. Imam ini. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma abadtum. Kedar ya. Lakum dinukum, lakum dinukum. Orang lagi mabuk jadi imam sholat. Kebetulan di daerah Jawa Barat, Jawa Baratnya Mekah. Akhirnya makmum yang di belakang teriak, diwaliyadinkan wae atuh mang. Waliyadin, baru bilang waliyadin. Makanya turun ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu dekati sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu paham apa yang kamu omongkan. Karena kalau orang mabuk kan yang diomongin nggak paham ya, nggak paham, jalannya juga goyang-goyang. Nah akhirnya turun ayat yang keras sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fattabi'uhu la'allakum tattaqun. Fattabi'uhu la'allakum fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, wal ansab, menyembah berhala atau menyembelih hewan korban dipersembahkan untuk berhala. Disangkanya berhala itu doyan daging kambing.
La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Kalau berkorban kan Allah tidak menerima darahnya, tidak menerima dagingnya. Walakin yang Allah terima adalah at-taqwa minkum, ketakwaan daripada kamu. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Menyembelih hewan korban untuk berhala. Lebihnya baru mereka makan. Wal ansor, wal azlam. Azlam itu mengundi dengan anak panah. Anak panah yang masih baru, yang belum dikasih bulu. Ya, itu ditulis. Tulisannya diantaranya pergi. Yang kedua jangan. Anak panah yang kedua. Anak panah yang ketiga tidak ditulis. Dan anak panah itu disimpan di dalam Ka'bah dulu. Di dalam Ka'bah disimpan itu anak-anak panah yang untuk mengundi. Nah, kalau ada orang-orang Mekah mau pergi berdagang, itu datang ke situ. Misalnya hari Minggu dia datang ke situ, dia mau berangkat. Itu datang dulu ke situ untuk diundi. Nah, undian itu azlam namanya. Ya, anak panah yang tiga ini dikocok. Kemudian kalau yang keluar begitu dibaca nggak ada bacaannya. Kocok lagi sampai 3 kali nggak ada bacaannya. Sampai 3 kali nggak ada bacaannya, dia nggak boleh kemana-mana. Walaupun ragunya rugi, itu namanya jahiliyah. Tapi kalau dikocok anak panah itu ada tulisan berangkat, kocok lagi sampai 3 kali berangkat, baru dia berangkat. Kalau yang kedua, yang ketiga dia jangan berangkat, tidak berangkat. Itu termasuk undian juga. Bahkan kadang-kadang dijadikan maisir. Apa itu maisir? Perjudian. Nah, kalau sekarang perjudian ini sangat berbahaya karena adanya di mana? Di online. Ini juga bapak-bapak pada bawa ini angkat HP kan? Oh enggak ya, saya bawa nih. Tapi nggak ada on internet. Nggak ada di online, nggak ada. Nggak ketahuan anak-anak kita, tetangga-tetangga kita asik. Orang kalau sudah main HP itu dipanggil sama istrinya juga agak kedengeran. Mas, apa istrinya datang? Kira-kira begitu istrinya datang, suaminya asik main HP dipanggil kagak nyaut-nyaut, diapain tuh bu? Kira-kira bu? Dibentak, apa dirayu? Terus sekarang bahkan mama juga ada yang main judi lewat online. Bukan mama di sini. Ini semuanya solihah. Ya coba disebut semuanya nggak mungkin main judi. Ini anak muda, orang-orang yang masih muda. Kan definisinya judi itu ingin mendapat keuntungan dengan cepat. Dapat keuntungan dengan cepat. Dia pasang itu judi online. Saya juga nggak paham tuh Pak Haji Wahyu bagaimana caranya itu. Tapi yang jelas ketika dia pasang 2-3 kali, dapat berapa dapatnya? 10 juta. Waduh, lumayan 10 juta. Kemudian kasih istrinya dikasih 10 juta. Bu, kalau dikasih duit sama suami, nanya dulu nggak bu? Apa nanyanya? Ini duit dari mana Pak? Suaminya jujur, dari judi online. Terima nggak bu? Kata ibu, alhamdulillah. Judi, alhamdulillah. Nggak mencing, nyambung. Ini misalnya, contohnya. Nah, kalau di sini mah nggak begitu. Alhamdulillah semuanya solihin, solihan. Dan ini terjadi sekarang. Sekarang canggih sekali yang namanya perjudian itu. Perjudian itu
tinggal istrinya jual jangan. Iya, sadis sekali itu maisir yang namanya perjudian, sadis sekali. Dan orang kalau sudah permainan judi itu, masya Allah, terjadi permusuhan. Makanya kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras yang namanya bermacam-macam. Kalau yang persentasenya agak rendah namanya angker bir. Dulu di daerah Bekasi apa di Jawa Barat sana ada pabrik angker bir. Karyawannya banyakkan Muslim. Kemudian dia punya musola, musolanya namanya musola Albir. Iya, musolanya Albir. Albir itu apa sih artinya? Berbakti. Kalau angker bir mengingkari kebenaran, berbakti. Angker itu ingkar. Jadi angker bir mengingkari, albir kebaktian. Kita nih albir semuanya orang-orang yang berbakti, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada Allah, itu namanya albir. Nah, angker bir itu mengingkari, berbakti. Itu panjangnya gede ya. Luar biasa itu. Dan memang di Indonesia kan bermacam-macam kelompok, bermacam-macam orang dalam golongan-golongan itu, ada yang senang, ada yang tidak. Tapi kita sebagai seorang Muslim jauhnya itu. Kenapa? Itu semuanya adalah rijsun min amali syaitan, kotoran daripada kotoran setan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan, kotoran daripada kotoran syaitan. Fajtanibu, jauhkan itu yang namanya khamr, yang namanya judi. Anak-anak kita ini kita kasih tahu. Saya hanya menyampaikan al-hadir yahkil ghaib, yang hadir ini kasih tahu yang kepada yang tidak hadir. Paling tidak di rumah tangga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Makanya ngaji itu bukan sekedar dengerin, paham, sampai di rumah ketiup angin hilang. Tapi dibawa ke rumah ayat itu, nasihat itu. Jangan melihat orang hanya saya. Kalau saya boleh dipakai, boleh enggak. Tapi isi yang saya sampaikan ini Al-Quran, hadis, kaum ulama. Al-hadir yahkil ghaib, kata ulama. Yang hadir itu kasih tahu kepada yang tidak hadir. Paling tidak kepada keluarganya. Ngomong bu sama suaminya atau anak-anaknya yang tak hadir hari ini, bilang tadi mama dengar ceramah itu menerangkan tentang minuman keras, menerangkan tentang judi. Jangan ya, kamu jangan melakukan itu, sangat berbahaya sekali. Apalagi yang namanya narkoba, wah banyak sekali korbannya. Karena dia merusak otak, merusak akal pikiran yang cerdas. Kalau generasi kita semua dicekokin oleh narkoba dan terjerumus ke sana, jangan diharap masa depannya akan menjadi manusia yang berguna. Jangan diharap anak-anak kita seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi kasih tahu kepada anak-anak kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu dan keluarga kamu daripada api neraka. Alaiha malaikatun sidadun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu ada malaikat yang kejam, bengis. Itu malaikat jangankan ketawa, senyum aja enggak. Di neraka itu ada malaikat namanya malaikat Jabaniyah. Kerjanya hanya menyiksa orang-orang yang badar, orang-orang yang tidak ibadah, orang-orang yang tidak melaksanakan ajaran agama. Itu disiksa. Giladun sidadun la ya'sunallah. Malaikat-malaikat itu tidak pernah membantah perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka
adanya alam akhirat, percaya? Ya wajib kita percaya. Kalau tidak percaya, kita kembali kemana? Jadi tanah. Karena pada suatu saat ruh kita dengan badan yang kasar ini akan berpisah. Apalagi kita lihat orang yang sangat sulit ketika sakaratul maut, berjam-jam, berhari-hari, tidak mati-mati, diajarkan kalimat la ilaha illallah, sulit benar. Kenapa? Karena pada waktu hidupnya tidak biasa mengucapkan kalimat syahadatain, tidak sholat sampai keburu mati. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, bahwa khamar dan judi itu jauhkan. Terus kata Al-Quran, innamas syaitan, sesungguhnya syaitan itu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha, dengan minuman keras dan judi itu, bahwa setan itu menguasai kamu supaya kamu bermusuhan, supaya kamu saling marah-memarahi. Jadi akal sehatnya orang kalau sudah main judi, sudah minum khamr, tidak akan ada akal sehat. Jadi inginnya berantem, marah-marah, apalagi kalau kalah. Waduh. Makanya pertanyaan saya, dua-duanya jangan dipilih. Mana lebih bagus bu? Laki-laki gila perempuan dengan gila judi? Ini pertanyaan yang gak ada bagusnya. Laki-laki gila perempuan sama gila judi, kira-kira mana lebih dahsyat? Gila judi, kalau gila perempuan rapi terus pakaiannya, necis, ya, duitnya juga banyak, disimpan bakal yang dia cintai. Tapi kita yang hadir semuanya udah gak ada yang gila sama perempuan, termasuk saya. Udah tua begini mau ngapain sih? Biasanya yang sedang karirnya menanjak, duitnya banyak itu suka tergoda, karena yang namanya perempuan makhluk yang lembut, indah, wajahnya melankoli, hidungnya mancung, kulitnya kuning langsat. Kok ngomong ke situ ya? Nah, oleh karena itu kata Al-Quran, ya ayyuki abainakumul adawata wal baghdha, bahwa khamr dan judi itu ditunggangi, disetir, dikendalikan oleh setan, sehingga terjadi permusuhan, terjadi marah. Terjadi apa? Marah bil khamri wal maisir, dengan arak dan judi. Wa yasuddakum an zikrillah, dan orang yang minum khamr, orang yang judi itu akan mencegah kamu, menumpet kamu, memalaskan kamu untuk ingat kepada Allah. Wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah, juga segan sholat. Karena penyakit judi itu segan sholat. Karena penyakit khamr itu segan sholat. Masyaallah, narkoba segan sholat. An zikrillah. Nah, kemudian selanjutnya, mahal antum muntahun, apakah kamu mau berhenti apa enggak, kata Allah, untuk judi dan khamr. Ini saya ceramah sesuai dengan pesanan. Sesuai dengan pesanan, gak apa-apa ya. Hadirin sekalian yang saya hormati, itulah kajian kita. Bagaimana kita membentuk generasi-generasi yang bersih dari akhlak-akhlak yang buruk, peminum khamr, kemudian judi online yang susah diberantas. Memang penghasilannya cukup dari judi itu. Bisnis judi itu yang menang, yang untung pemainnya apa kebandarnya? Yang menang pemainnya apa bandarnya? Kurang kompak jawabannya.
Bandarnya yang menang. Bahkan disinyalir kemarin aparat keamanan terlibat untuk membacking judi-judi yang bertebaran di Indonesia ini. Kita harapkan sekarang ini aparat keamanan bersih daripada aparat-aparat yang pikirannya duit dulu. Ingin menang di pengadilan duit, ingin diproses cepat, kalau kita ngadu kepada aparat keamanan duit. Dan itu bukan misalkan jempol terjadi sekarang ini. Tapi saya yakin suatu saat akan hilang semuanya itu. Kita doakan ya Kapolri, penegak hukum yang lainnya, jaksa, hakim aja juga kena ya. Hakim Agung, Masya Allah, Hakim Agung. Itu kalau Hakim Agung korupsinya berapa itu? 100 juta atau 200 juta? Triliun. Negara ini bisa bangkrut nih. Tapi alhamdulillah negara Indonesia negara yang subur, makmur, banyak yang ibadah, banyak yang sholat berjamaah di masjid Darul Ulum, sehingga negara kita dihindarkan oleh Allah daripada krisis ekonomi. Sekarang kan udah mulai krisis ekonomi. BBM naik, Pertamax naik, dan turun lagi nanti kemarin. Pertalite naik ya. Apalagi yang naik ini. Saya kira itu hadirin sekalian. Walaupun belum jam 6, diselesaikan aja ya. Karena sekarang subuhnya kan agak malam. Apa yang saya sampaikan, saya simpulkan. Yang pertama, makmurkanlah masjid ini dengan sholat berjamaah. Dan ketika kita memakmurkan dari pengurus, dari jamaah, lillahi ta'ala, tidak ada niat lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, generasi muda dorong, giring ke masjid ini. Kira-kira bisa nggak? Karena yang hadir tidak ada generasi muda, yang ada generasi tua. Kemudian ibu-ibu sebagai tiang negara, kokoh untuk beribadah. Ciptakan rumah tangga ini, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan semuanya itu bisa kita wujudkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang nanya? Sebelum pengajian ini tutup dengan doa, beri kesempatan 2 pertanyaan. Yang bertanya, silakan. Di sebelah mana? Silakan 2 pertanyaan. Ada yang bertanya sekali. Bapak ada? Dan bertanya, pagi hari ini judulnya adalah minuman keras, narkoba, dan mitos lingkungan dari seluruh dunia. Satu pertanyaan itu yang jadi yang ada susah-susah ya nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tanya mengenai tanam saham. Tanam saham itu yang pakai online itu, apakah itu termasuk judi? Menanam saham termasuk judi pakai coba. satu ya jawabannya, pertanyaannya ya. Saham itu kan sama dengan tanam modal ya? Ya. Sama kan? Jadi perusahaan kita tanam modal, ikut andil, yaitu mengajukan
masuk akal. Ya, ya kalau perusahaannya bangkrut, ya kita ikut bangkrut juga. Oleh karena itu, ketika kita menanam saham, harus dilihat-lihat dulu, bonafit nggak perusahaannya. Dan itu tidak termasuk diuji. Itu kan sama dengan kita ikut andil ke perusahaan itu, sehingga dari hasil perusahaan itu kita dapat nanam modal, sama kan? Tapi persisnya saham itu yang sekarang saya belum paham. Cuman paham saya saham itu menanam modal. Jadi kalau nanam modal tidak termasuk judi, tidak. Jawaban saya ya. Mudah-mudahan sih benar. Satu pertanyaan lagi. Oh, sudah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mau tanya di luar tema Pak Ustaz. Ini mengenai sholat rawatib sama sholat tahiyatul masjid. Kira-kira prioritasnya yang mana yang lebih utama? Kalau kita masuk ke masjid, kira-kira waktu bentar lagi mau sholat wajib gitu kan, sholat waktu. Kita masih ada sholat waktu. Kita harus sholat tahiyatul masjid atau rawatib dulu gitu Pak Ustaz. Ya. Dan itu. Terus kalau misalnya waktu harus kita kerjakan dulu surat rawatibnya, berarti apakah bisa kita kerjakan sholat tahiyatul masjid setelah sholat fardu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sholat tahiyatul masjid dengan sholat rawatib yang lebih bernilai itu memang sholat tahiyatul masjid. Karena kalau sholat tahiyatul masjid tidak kita kerjakan, itu makruh. Nah, kalau sholat rawatib Anda tidak dapat pahala. Nah, ketika ada terlambat, tahiyatul masjid aja kita laksanakan, rawatib ikut. Rawatibnya ikut, qobliyahnya ikut. Sholat fajar juga ikut. Karena nilai tahiyatul masjid itu memang tinggi. Misalnya ada hadis Rasulullah SAW ketika berkhutbah sholat Jumat, kalau masalah orang itu namanya Sulaim. Sedang Nabi khutbah, tiba-tiba dia masuk, langsung dia duduk. Kata Nabi, "Qum sholli," berdiri kamu, kemudian sholat asar. Ini yang lagi Jumat ini. Berarti kan situ ada yang bilang qobliyah yang disuruh oleh Nabi, ada yang bilang tahiyatul masjid. Jadi lebih diutamakan tahiyatul masjid. Karena kalau ditinggalkan makruh. Sebagai penghormatan kita kepada masjid yang qobliyah, karena waktu nggak cukup, dia dapat pahala yang qobliyah. Rawatibnya dapat. Jadi itu jawabannya. Ada lagi? Dua pertanyaan saya kira sudah cukup. Mohon maaf, tadi pakai jawabnya itu kalau nggak salah sholat Jumat atau sholat Jumat, sholat Jumat. Lagi khutbah nanti dari Jumat. Jadi sebenarnya tadi jawabannya adalah sholat Jumat, di mana kalau terlambat nanti tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Dan permasalahan di sini Pak Kiai kan kita sudah disiapkan waktu. Jadi kapan misalnya waktunya komat itu kita sudah tertera di sini secara karena rutin. Yang jadi pertanyaan adalah sudah datangnya telat, kira-kira tinggal satu menit, sholatnya di depan lama lagi, itu kan yang
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mari kita mohon kepada Allah, angkat tangan, berdoa agar yang kita cita-citakan hidup di dunia dan di akhirat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang sedang belajar supaya lancar belajarnya, lulus dan berhasil. Anak-anak kita yang lagi sedang mau masuk kerja supaya diterima pekerjaannya lancar dan aman. Semua urusan kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum